Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada malam hari ini, malam ketiga dalam kajian metode pemahaman hadis. Tema kita pada malam hari ini adalah hadis dhaif dan cara benar berinteraksi dengannya. Apa itu hadis dhaif? Secara bahasa, kata dhaif itu lawannya kuat. Jadi, secara bahasa, dhaif adalah lemah. Adapun secara istilah, hadis dhaif adalah huwal hadis alladzi lam tajtami' fihi sifatul qabul, yaitu hadis yang tidak terkumpul dalamnya sifat-sifat diterima. Sebagaimana kemarin kita sampaikan bahwa hadis sahih mempunyai 5 syarat. Yang pertama adalah tersambung sanadnya. Jadi jika ada hadis sanadnya terputus, maka masuk kategori hadis dhaif. Yang kedua adalah adalatur rawi, rawinya adil. Jika ada hadis rawinya tidak adil, maka masuk dalam kategori hadis dhaif. Yang ketiga, dhabit, rawinya harus dhabit. Ketika ditemukan ada hadis yang rawinya tidak dhabit, maka hadis tersebut dhaif. Yang keempat, tidak adanya syadz. Jika ditemukan hadis, di dalam hadis tersebut ada syadz, maka masuk dalam kategori hadis dhaif. Yang terakhir, tidak adanya illat. Maka jika ditemukan sebuah hadis adanya illat, maka hadis tersebut masuk dalam kategori hadis dhaif. Contohnya hadis apa? Contohnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masaha 'alal jawrabain. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap 2 kaos kakinya. Dalam hadis itu dikatakan bahwa beliau tidak membasuh kakinya, tetapi cukup diusap di atas kaos kaki. Fahada dhaifun. Hadis ini dhaif karena diriwayatkan dari Abil Qais al-Audi. Sedangkan Abil Qais al-Audi itu mutakallam fih, termasuk rawi yang lemah. Terus berapa jumlah hadis dhaif? Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan hadis dhaif jumlahnya ada 81. Sebagian mengatakan ada yang jumlahnya ada 49. Sebagian lain mengatakan ada 43. Intinya dilihat tadi dari lawan dari sifat-sifat hadis, syarat-syarat hadis yang sahih, itu akan muncul banyak bagian-bagian atau jumlah dari hadis-hadis dhaif yang memang sangat banyak sekali tersebut. Tetapi hal itu tidaklah penting. Tetapi yang sangat penting adalah kita mengetahui mana yang sangat dhaif dan mana yang masih bisa ditoler. Yang sangat dhaif adalah kalau rawinya, di dalam rawi itu tidak ada yang kategori kadzab atau muttaham bil kadzib.
dia pendusta atau dia dianggap pendusta atau sering salah, sangat sering salahnya. Kalau kategorinya rawi yang ada di dalam hadis itu semacam itu, maka ini dianggap hadis yang sangat lemah sekali. Selanjutnya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan hadis dhaif? Yang pertama, hadis dhaif tidak bisa menjadi argumentasi atau menjadi dalil dalam hal akidah maupun penetapan halal dan haram. Penetapan halal dan haram di sini berarti menetapkan sebuah hukum wajib maupun haram. Ini semuanya sepakat semacam itu. Di dalam hal akidah, penetapan sifat-sifat Allah, penetapan hari-hari akhir, penetapan sifat-sifat Rasulullah SAW tidak boleh dengan hadis dhaif. Begitu juga menetapkan halal dan haram tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Yang kedua, bahwa hadis dhaif ini boleh diamalkan di dalam fadailil a'mal, dalam targhib wa tarhib, di dalam menyebutkan sebuah biografi. Ini yang diikuti oleh para ulama, yang diikuti oleh mayoritas para ulama menggunakan hadis dhaif di dalam hal fadailul a'mal. Mungkin dalam hal ini yang perlu kita bahas secara panjang lebar nanti. Berikutnya, fungsi apa lagi hadis dhaif bisa digunakan? Sebagai apa hadis dhaif digunakan? Bagaimana kita berinteraksi dengan hadis dhaif itu? Ketika kita menemukan sebuah hadis yang di sanadnya ada rawi yang dhaif, maka sebaiknya kita mengatakan hadis ini dhaif dengan sanad ini. Tetapi kita tidak mengatakan bahwa ini dhaif matanya. Karena bisa jadi hadis ini tidak hanya satu sanad saja, tetapi ada sanad yang lain, dan sanad yang lain itu tidak dhaif. Hadis dhaif sebaiknya tidak dikatakan qala Rasulullah SAW. Ketika kita meriwayatkan hadis dhaif, sebaiknya kita menggunakan kata ruwiya anhu, diriwayatkan dari, atau dikatakan, atau balagona anhu, atau waroda anhu, atau ja'a anhu, atau nukila anhu, gitu. Adapun hadis yang sahih harus jelas, harus jazm dalam istilahnya, harus qala Rasulullah SAW. Ini adalah beberapa fungsi atau beberapa cara untuk interaksi dengan hadis dhaif. Sekarang kita kembali kepada apakah hadis dhaif bisa diamalkan. Tadi sudah kita katakan dalam hal akidah dan hukum, penetapan hukum syar'i dalam hal ini adalah penetapan halal haram, wajib haram, maka tidak bisa diamalkan dalam hal tersebut. Adapun di dalam fadailil a'mal atau penetapan sunnah maupun karohah,
itu jumhurul ulama mengatakan hadis dhaif bisa diamalkan. Dari mana dasarnya? Yang pertama, coba kita lihat bahwa ada para ulama yang mengatakan bahwa bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal itu merupakan kesepakatan para ulama. Sebagai contoh, Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Majmu', waqad qaddamna ittifaqal ulama 'alal 'amal bil hadits dhaif fi fadhailil a'mal dunal halal wal haram. Wa hadha min nahwi fadhailil a'mal. Telah lampau kami sampaikan kesepakatan para ulama atas perbolehannya mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailil a'mal selain menetapkan halal dan haram. Oh, ini perkataan Imam Nawawi mengatakan hal tersebut merupakan ittifaq ulama. Begitu juga Imam Ramli mengatakan hakan Nawawi fi iddati tasanifihi ijma'a lil hadis 'alal amal bil hadis dhaif. Imam Nawawi meriwayatkan di banyak karyanya tentang ijma'nya, kesepakatan ahli hadis terhadap dalam mengamalkan hadis dhaif di dalam fadhailil a'mal. Yang mengatakan juga di dalam kitab Mawahibul Jalil Al-Khattab wa Syarh Al-Kharasi 'ala Al-Khalil mengatakan juga qad ittafaqal ulama 'ala jawazil 'amal bil hadits dhaif fi fadhailil 'amal. Begitu juga Ali Al-Qari yang dinukil oleh Imam Laknawi mengatakan al-haditsu dhaif mu'tabar fi fadhailil a'mal 'inda jami'il ulama min arbabil kamal. Bahwa hadis dhaif bisa diambil dalam fadhailul a'mal menurut semua ulama. Begitu juga Ali Al-Qari dalam risalah mawdu'atnya mengatakan ad-dhaif yu'mal bihi fi fadhailil a'mal ittifaqan. Hadis dhaif diamalkan dalam fadhailil a'mal menurut kesepakatan ulama. Juga Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan di dalam syarah Arba'in Nawawi qad ittafaqal ulama 'ala jawazil 'amal bil hadits dhaif fi fadhailil a'mal. Dan banyak lagi yang mengatakan bahwa para ulama sepakat diperbolehkannya mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailil a'mal. Ini sangat penting sekali saya sampaikan karena di era sekarang banyak yang menolak secara keseluruhan hadis dhaif. Terus mungkin kita bisa lihat lagi juga bagaimana para ulama mengamalkan hadis dhaif. Sekarang dikatakan bahwa termasuk ulama ahli hadis yang memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam banyak riwayat Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan diperbolehkannya mengamalkan hadis dhaif di dalam fadhailil a'mal. Dan itu dikatakan wa hadha tasahhul wa tashdid manqulun an Ibnu Mahdi wa ghairu wahid ma'imah dan lain-lain. Selanjutnya, kalau kita lihat
para ulama fikih pun setuju dengan pendapat yang tadi. Sebagaimana ulama Hanafiyah yaitu Kamal al-Humam di dalam Fathul Qadir mengatakan fa in sahha wa illa fadha'if ghairul mawdu' yu'mal bihi fi fadha'ilil a'mal. Hadis dhaif yang tidak maudhu diamalkan di dalam fadha'ilil a'mal. Ulama Malikiyah contohnya yaitu Imam Shawi dalam hasyiyahnya ala Syarh Shaghir mengatakan wa amma fadha'ilul a'mal wal adab al hukmiyah fala tatawaqqaf ala dzalika bal yuta'annas lahu bil hadits dhaif bil athar al marwiyah anis salaf. Ini hadis dhaif bisa diamalkan menurut mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i jelas Imam Nawawi mengatakan tadi. Mazhab Hambali contohnya Ibnu Taimiyah mengatakan dalam fatawinya walihadza kanu yusahhiluna fi asanidil hadits targhib wa tarhib ma la yusahhiluna fi asanidi ahaditsil ahkam. Karena itu mereka membuat menggampang sanad-sanad hadis yang untuk fadhailil a'mal sebagai beda lagi dengan sanad-sanad yang untuk menetapkan hukum. Ini menunjukkan bahwa di mazhab Imam Ahmad sendiri itu diperbolehkan mengamalkan hadis fadhailil a'mal. Terus mungkin jadi pertanyaan, jika mengamalkan hadis dhaif itu diperbolehkan dalam fadhailul a'mal, bukannya fadhailul a'mal itu berarti itsbatul istihbab wal karahiyah. Itsbatul istihbab wal karahiyah, menetapkan kesunahan atau kemakruhan. Sedangkan sunnah dan makruh itu masuk dalam kategori ahkam, hukum syar'i. Berarti menetapkan hukum syara' di dalam dengan hadis dhaif. Mungkin ada pertanyaan semacam itu. Jika kita katakan bahwa hadis dhaif bisa diamalkan dalam fadhailul a'mal, berarti kita menetapkan hukum syara' yaitu sunnah maupun karohah dengan hadis dhaif. Sedangkan dikatakan tadi bahwa dalam penetapan hukum syariat tidak bisa. Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah gini. Banyak ulama-ulama yang secara sharih mengatakan bahwa hadis dhaif bisa menetapkan hukum sunnah maupun karohah. Karena itu Imam Nawawi dalam Adhkar mengatakan qala al-ulama minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairihim. Para ulama dari kalangan ahli hadis, fuqaha dan lain-lainnya mengatakan yajuzu wa yustahabbu al-amal fil fadail wa targhib wa tarhib bil hadits dhaif. Yajuzu diperbolehkan, wa yustahabbu dan disunnahkan al-amal mengamalkan bil fadail di dalam hal-hal fadailul a'mal wa targhib wa tarhib bil hadits dhaif dengan hadis dhaif malam yakun maudhu'an selagi bukan hadis maudhu'. Itu. Wa amal ahkam kal halal wal haram wa bai' wan nikah wa talaq wa ghairu dzalik fala yu'mal fiha illa bil hadits sahih awil hasan. Adapun hukum-hukum seperti halal haram, jual beli, nikah, tolak dan selainnya, maka tidak boleh diamalkan kecuali hadis yang sahih atau hasan. Illa ayyakuna fi ihtiyatin, kecuali karo untuk hati-hati. Fi syai'in min dzalik. Kama idza warada, sebagaimana tatkala datang hadis dhaif bi karahati ba'dil buyu,
tentang kemakruhannya sebagian jual beli awil angkihati atau pernikahan, fa innal mustahabba, maka sebaiknya yang disunahkan ayatanazah anhu walakin la yajib, menjauhinya tetapi tidak wajib. Begitu juga Kamal Al-Humam mengatakan wal istihbab yathbut bil dhaif ghairil mawdu', bahwasanya menetapkan kesunahan bisa dengan hadis yang dhaif asal tidak maudhu'. Dari kalangan Hanabalah yaitu Imam Ibnu Qudamah dalam Mughni mengatakan fa innan nawafil wal fadha'il la yushtaratu sihhatul hadis fiha. Sesungguhnya hal-hal yang nawafil wal fadha'il sunnah, hal-hal yang sunnah mustahab, la yushtaratu tidak disyaratkan keabsahan hadis di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa para ulama mengatakan bahwa itsbatul istihbab, menetapkan kesunahan ataupun menetapkan kemakruhan itu cukup dengan hadis dhaif. Itu diperbolehkan menurut para ulama. Apakah hal ini hal yang benar sesuai dengan syara? Apa mi'yarnya? Apa timbangannya sampai diperbolehkan hal tersebut? Maka bisa dijawab, ini sesuai dengan ruh syariat Islam. Pertama, ketika syariat Islam berbicara tentang fardu, maka syaratnya lebih berat daripada hal yang sunnah, yang mustahab. Contohnya, sholat fardu memiliki banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sholat sunnah syaratnya sama dengan sholat fardu, seharusnya semacam itu. Tetapi ada beberapa syarat di dalam sholat sunnah lebih longgar. Contoh saja, dalam sholat fardu bagi orang yang mampu berdiri, dia tidak boleh duduk. Tetapi dalam sholat sunnah, walaupun ia mampu berdiri, dia boleh duduk. Walaupun pahalanya tentunya lebih banyak yang berdiri. Contoh lagi, sholat fardu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Tetapi sholat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan. Kita ambil lagi, ini contoh sholat. Kita ambil contoh puasa. Puasa fardu niatnya harus di malam hari. Ketika kita tidak niat di malam hari, maka tidak sah puasa tersebut. Beda dengan puasa sunnah. Kita boleh niat di malam hari dan boleh niat di setelah fajar, yaitu setelah subuh, kalau kita belum melakukan hal yang membatalkan puasa sampai zawal. Kalau di mazhab Syafi'i atau menurut mazhab 3 sampai zawal, kita boleh melakukan niat puasa sunnah setelah sholat subuh sampai di antara subuh dan zuhur, selagi kita tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Ini menunjukkan bahwa semangat syariat Islam itu melonggarkan di dalam hal yang sifatnya sunnah. Begitu juga karena lawan dari sunnah ini adalah karohiyah. Begitu juga di dalam hal kemakruhan lebih longgar. Karena itu hal semacam itu, bahwa hadis dhaif bisa menetapkan kesunahan maupun karohiyah, itu sesuai dengan ruh syariah al-Islam. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.